Kobaran api dengan cepat menghanguskan permukiman padat penduduk di Jalan Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya material bangunan serta isi rumah yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna mencegah kebakaran kian meluas. Warga yang panik berusaha untuk menyelamatkan harta benda mereka. Sejumlah warga tak kuasa menahan tangis melihat rumah mereka habis terbakar. Tiba-tiba api gede. Dari listrik atau kompor apa, Bu? Otot. Sempat ada ledakan nggak, Bu, atau gimana, Bu? Tiba-tiba api aja, Bu. Rumah Ibu kena, rumah Ibu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran, sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita awali informasi Sido Malam hari ini, pemirsa. Waspada cuaca buruk. Banjir di Jombang, Jawa Timur meluas hingga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Sementara itu di Lebak, Banten, ratusan warga yang rumahnya rusak akibat pergerakan tanah masih bertahan di pengungsian. Banjir lebih dari 1 meter masih merendam rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banjir juga menggenangi dan memutus jalan penghubung antara Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Mojokerto. Banjir kian meluas hingga merendam ribuan rumah penduduk di 5 kecamatan. Cuaca ekstrim memicu tanah bergerak di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten, merusak 21 rumah warga. Pergeseran tanah terjadi usai kawasan ini diguyur hujan lebat lebih dari 4 hari. Hingga kini, ratusan warga memilih mengungsi di tenda pengungsian, tak berani kembali ke rumahnya masing-masing. Dari Jombang, Jawa Timur dan Lebak, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Antisipasi dampak dari cuaca ekstrim, pemerintah Provinsi Jakarta memodifikasi cuaca. Sejak tanggal 7 hingga 9 Desember kemarin, 3,2 ton garam disebar untuk penyemaian awan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi potensi hujan intensitas ringan hingga lebat akan melanda Jabodetabek yang dikhawatirkan akan mengulang bencana banjir besar seperti pada 2020 lalu. Mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, sejak 7 hingga 9 Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Jakarta telah memodifikasi cuaca dengan menyemaikan 3,2 ton garam di langit perbatasan wilayah Jakarta. Dari hasil penyemaian selama 3 hari, meski hampir seluruh wilayah Jakarta masih dilanda hujan, namun intensitasnya tidak terlalu tinggi. Anggarannya dari mana? Anggaran yang sudah tersedia di BPPD. Ini untuk tahap pertama. Hasilnya bagaimana? Alhamdulillah. Ya mungkin juga ada variabel lain, tapi variabel terkait rekayasa cuaca alhamdulillah juga berhasil. Memang seperti yang disampaikan pada Dr. Rabat, rekayasa cuaca tidak berarti akan menghentikan hujan, tapi paling tidak akan mengurangi intensitas hujan secara signifikan. Dan kita lihat tanggal 7, 8, insya Allah hari ini juga kan hujan relatif ringan gitu ya, itu membantu. Rekayasa cuaca ini akan kembali dilakukan pertengahan Desember ini guna meminimalisir dampak dari cuaca ekstrim yang diprediksi akan melanda kawasan Jabodetabek dalam sepekan ke depan. Modifikasi cuaca akan dilakukan secara bertahap menggunakan anggaran BPBD senilai 4 miliar rupiah. Namun jika situasi darurat, Pemprov Jakarta akan menggunakan anggaran biaya tak terduga. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Pratikno menggelar rapat koordinasi mengantisipasi bencana banjir di wilayah Jabodetabek. Hal ini mengingat curah hujan yang terus meningkat hingga awal 2025. Pratikno menjelaskan hal pertama yang dilakukan pemerintah adalah memodifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca tidak dapat menggantikan hujan, tetapi dapat mengurangi curah hujan yang turun. Selanjutnya, Pratikno meminta setiap infrastruktur yang ada bisa dioptimalkan untuk menghadapi curah hujan. Bencana banjir bisa diminimalisir semaksimal mungkin. Pertama, akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca, baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG, maupun juga oleh pemerintah provinsi, terutama oleh Pemprov DKI. Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan, tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tapi mengurangi, dan itu mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang mahasiswi di Demak, Jawa Tengah ditangkap lantaran menawarkan video asusila yang diperankannya melalui media sosial. Uang hasil penjualan video mesum tersebut digunakan untuk foya-foya dan judi online. DMS, mahasiswi 24 tahun ini ditangkap Polres Kudus lantaran kedapatan memperjualbelikan video asusila yang diperankannya melalui media sosial. Ia mengunggah cuplikan video mesum tersebut untuk menarik pembeli dan harga satu video bervariasi tergantung durasi, yakni Rp50 hingga Rp500.000 dan pelaku mendapat untung Rp4 juta. Kepada polisi, DMS mengaku membuat video mesum tersebut di indekosnya di Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bae, Kudus dengan 3 laki-laki. Ia menyembunyikan kamera sehingga pasangan kencannya tidak mengetahui adegan dewasa mereka direkam. Selain sebagai pemeran, pelaku juga mengedit video tersebut sendiri menggunakan ponsel. Ternyata video ini dijualkan oleh DMS melalui online. Terkadang juga melalui story WA. Ya. Jadi DMS ini memposting di story di WA-nya sehingga mengundang beberapa masyarakat yang tergabung di dalam grup kontaknya untuk membeli. Mereka itu pacar, teman atau hanya kenal biasa? Kenal biasa ya. Suka sama suka. Menjual itu untuk apa tujuannya? Video itu. Cari hubungan ya. Untuk perawatan judi online. Betul. DMS telah ditetapkan menjadi tersangka, sementara 3 pria yang ada di videonya hanya bersatu sebagai saksi. Dan atas perbuatannya, ia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Polrestabes Bandung berhasil mengamankan komplotan pelaku penculikan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan, sementara polisi masih menyelidiki motif dari penculikan tersebut. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung berhasil mengamankan 4 pelaku penculikan ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Keempat pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan Selasa pagi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 4 pelaku untuk mengetahui motif dari penculikan. Dari hasil keterangan sementara, otak dari penculikan tersebut yakni pelaku DA. DA menyuruh 3 rekannya untuk melakukan aksi penculikan di mana motif sementara yakni pelaku DA sakit hati terhadap korban. Ada 4 pelaku yang kita amankan, yaitu inisial AS, TA, AT, dan DA.
untuk masing-masing dari pelaku tersebut. Untuk otak dari pelaku tersebut adalah DA yang mengajak ke 3 orang tersangka lainnya. Yang bersangkutan motifnya adalah sakit hati. Untuk sakit hatinya seperti apa, nanti kita akan dalami selesai pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Tetapi memang korban dan tersangka memang sudah mengenal. Sebelumnya, aksi penculikan terhadap seorang ibu rumah tangga terjadi pada hari Minggu 8 Desember lalu saat korban hendak masuk ke rumahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Sidang Komisi Kode Etik Polri atas kasus dugaan penembakan Aibda Robik terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam persidangan, Aibda Robik terbukti melakukan penembakan. Sejumlah pihak termasuk keluarga dan kuasa hukum almarhum GRO dihadirkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Aibda Robik Zainuddin yang diduga melakukan penembakan terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang. Sidang yang berlangsung selama 9 jam dipimpin oleh AKBP Edi Sulistyo, Pamen Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, memutus Aibda Robik dipecat sebagai anggota Polri. Aibda Robik terbukti melakukan penembakan kepada ketiga korban. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Yang bersangkutan ini yaitu contoh saya melakukan perbuatan tercela, yaitu perbuatan melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang lewat atau kelompok anak yang sedang menggunakan sepeda motor. Kemudian untuk saat ini yang bersangkutan sudah mendapat putusan dari sidang tersebut. Kalau orang ketemu yang meninggal, yang membunuh anak saya itu wajar kalau saya marah sekali ya. Apakah ada permintaan maaf dari Aibda Robik saat tertentu? Tidak ada sama sekali. Dia tidak ngomong sesuatu? Tidak ada ngomong sama sekali. Pak Andi tanggapannya puas mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan pada tersangka. Saya sangat senang. Usai diputus PTDH, Aibda Robik akan mengajukan banding. Meski demikian, keluarga korban berharap banding yang diajukan akan ditolak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penembakan terhadap pelajar SMK Negeri 4 Semarang yang memakan korban bernama Gama Rizky Nata Oktavandi menyita perhatian publik hingga DPR. DPR sebelumnya bahkan sempat mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini dan menyelesaikannya secara pidana. Kasus penembakan yang diduga dilakukan anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang bernama Aibda Robik Zainuddin pada 24 November lalu turut menjadi atensi DPR RI. Selasa 3 Desember 2024, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah terkait kasus ini. Dalam rapat ditampilkan video-video bukti dan CCTV pada saat penembakan di lokasi kejadian. Pelakunya ini langsung ditangkap, ya, ditahan oleh Reskrim Polda Jawa Tengah. Ini ada double ya. Tindakan yang dilakukan baik dalam konteks etik maupun dalam konteks pidana. Ini yang diinginkan oleh keluarga korban, karena siapa yang melakukan dia yang bertanggung jawab. Namun keterangan yang diberikan polisi dalam RDP terkait penembakan yang dilakukan Aibda Robik kepada Gama dan 2 temannya berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengklaim Aibda RZ menembak siswa SMK karena hendak bubarkan tawuran. Namun di depan rapat, Kabid Propam Polda Jateng Kombes Aris Supriyono menyatakan penembakan tidak terkait pembubaran tawuran.
Keterangan yang diberikan polisi yang mengklaim Gama terlibat tawuran pun membuat keluarganya kecewa. Keluarga Gama kecewa anaknya dikatakan sebagai anggota gangster oleh Polrestabes Semarang. Padahal bukti rekaman video yang didapat keluarga jelas tergambar Gama tidak memegang senjata tajam ataupun melawan polisi. Peristiwa penembakannya tetapi dibalik-balik. Itu masalahnya. Kemudian sejak awal dulu dikatakan bahwa ada ancaman terhadap polisinya. Ternyata kita lihat di video tadi tidak ada. Karena korban itu naik motor, ditembak 1, 2 dan seterusnya. Sehingga menurut kami tidak pas kalau dikatakan bahwa itu ada perlawanan terhadap korban. Ucapan bela sungkawa. Kapolres Tabes Semarang pun menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Gama dalam RDP bersama Komisi 3 DPR. Ia juga menegaskan bertanggung jawab dan siap dievaluasi akibat perbuatan Aibda Robik yang menembak siswa SMK hingga tewas. Sementara RDP tersebut menghasilkan kesimpulan, yakni mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, tak hanya secara etik namun juga pidana karena penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi. Kekuatan abai dan ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi. Senin 9 Desember 2024, Aibda Robik Zainuddin menjalani sidang etik. Sejumlah saksi dihadirkan, diantaranya keluarga korban, kuasa hukum, dan sejumlah personil dari bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Tengah yang menangani kasus penembakan. Hasilnya Aibda Robik diberhentikan dengan tidak hormat. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi periksa IWAS alias Agus Buntung tersangka kasus pelecehan seksual mahasiswi di Mataram. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pembelaan. Didampingi ibu kandungnya, Agus datang untuk diperiksa penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB. 16 pengacara turut mendampingi dan siap memberikan pembelaan kepada Agus. Rencananya hari ini Polda NTB juga akan menggelar rekonstruksi pelecehan seksual dalam rangka melengkapi berkas perkara ke Kejaksaan. Hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB. Berapa jam diperiksa? Ya dari jam 10 ya. Ya ini udah sampai jam. Pak Aman ada kendala teknis listriknya padam. Ya. Setelah ini apa agendanya Pak? Masih kelanjutan pemeriksaan. Kemudian ada agenda rekonstruksi yang kami dapat informasi di Jaksa. Dari penyidik baru. Kapan tuh? Besok. Besok jam 8. Ada berapa pengacara yang sejauh ini kami satu tim itu sekitar 16. Sebelumnya pemirsa, Agus dikunjungi oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf. Mensos pun memastikan hak dan kebutuhan Agus sebagai penyandang disabilitas terpenuhi. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Didampingi Kapolda NTB, Mensos mengaku kedatangannya untuk menyapa tersangka Agus dan berdialog dengan kuasa hukumnya perihal kasus yang menjeratnya. Mensos juga memastikan segala hak dan kebutuhan Agus sebagai seorang penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Dan saya tanya apakah kondisi baik-baik aja, dia bilang baik-baik ya. Sebatas itu saya tadi. Selebihnya kita dialog dengan pengacaranya apakah hak-haknya bisa dipenuhi, dia mengatakan dipenuhi dan dilayani sangat baik menurut pengacaranya.
Hingga kini jumlah korban yang melapor atas dugaan pelecehan seksual oleh Agus bertambah hingga mencapai 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Nah, korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang? Tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan, dengan adanya satu korban yang sudah berani aja masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat penyandang disabilitas Agus dalam waktu dekat akan dilimpahkan penyidik ke kejaksaan. Sementara para korban pelecehan seksual akan meminta perlindungan ke LPSK. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi membeberkan video cara Agus merayu korban perempuan yang akan dilecehkannya. Video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Saya punya bawaan mantra di tas saya sih, gitu. Bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Video bujuk rayu Agus pada korbannya dirilis oleh polisi. Dalam video berdurasi 3 menit 7 detik ini, korban berada di salah satu taman di wilayah Kota Mataram, lokasi Agus biasa melancarkan aksi menggait para wanita. Dalam video terdengar modus Agus yang terus merayu dan memanipulasi pikiran korbannya dengan dalih memiliki mantra dan kelebihan khusus. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil. Ini aku mohon sama kamu. Kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdir, bukan hanya kebetulan. Saya nak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa. Sementara itu, polisi sudah mengantongi video berdurasi 3 menit 7 detik ini dan menjadi pelengkap barang bukti yang akan menjerat tersangka Agus. Video ini telah menjalani uji forensik di Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi perlu saya luruskan bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban, itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Hingga saat ini sudah ada 7 dari 15 korban yang sudah melapor secara resmi ke Mapolda NTB. Berkas perkara laporan mahasiswi yang menjadi korban Agus Buntung ini juga telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lainnya, pemirsa. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pemeriksaan kepada ibu pelaku pembunuhan keluarga di Lebak Bulus berinisial MAS. Satpam, kemudian pihak kepolisian menyebut sang ibu korban sekaligus saksi kunci kasus pembunuhan yang diduga dilakukan remaja 14 tahun tersebut sudah keluar dari rumah sakit dan dapat dimintai keterangan. Meski sudah dinyatakan sehat, proses pemeriksaan tetap didampingi psikolog. Sementara itu, penyidik belum dapat mengabulkan permintaan tersangka MAS yang disebut ingin menemui sang ibu secara langsung. Pemirsa, pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI periode 2024-2029 menimbulkan kisruh di internal organisasi. Kisruh ini pun berujung pada laporan polisi. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Sindu Malam. Anda kembali menyaksikan Sindu Malam, pemirsa. Pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia periode 2024-2029 menimbulkan kisruh di internal organisasi. Kisruh perebutan kursi Ketua Umum PMI ini pun melahirkan dualisme kepengurusan hingga berujung pada laporan polisi. Assalamualaikum.
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala yang berstatus sebagai petahana dan Agung Laksono sebagai Ketua Umum baru saling klaim telah terpilih sebagai Ketua Umum PMI. JK mengaku telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional ke-22. Sementara itu, Agung juga mengklaim telah terpilih sebagai Ketua Umum PMI melalui Munas PMI ke-22 yang diselenggarakan secara terpisah. Agung berencana melaporkan hasil Munas kepada Kementerian Hukum, sementara JK telah melaporkan Agung ke polisi terkait upaya merebut kursi Ketua Umum PMI. Selama hari itu tidak memberikan space untuk Musyawarah Nasional ke-22 Palang Merah Indonesia dalam memilih Ketua Umum PMI berujung pada dualisme kepemimpinan. Bahkan dua kepemimpinan saling melapor ke polisi. Dan apa yang memicu dualisme ini? Berikut cuplikan wawancara bersama dengan pengurus demisioner PMI Hamid Awaludin dan Sekjen PMI Kubu Agung Laksono Ula Nurahwati. Kami juga punya pembagian tugas ya jadi kemudian yang melapor ke hukum atau polisi atau siapapun yang wajib mendapatkan pelaporan ini, itu setahu saya Pak Agung Laksono sudah setuju kalau kemudian kita juga melaporkan tentang hal yang bisa kita laporkan lah seperti itu ya kan. Antara lainnya ya misalnya gini, kita cuma dikatakan 36 kan begitu. Ya mana buktinya? Karena kami juga akan sandingkan dengan bukti yang kami kan gitu. Terus kemudian bahwa dia tidak berhak karena tidak memenuhi persyaratan dan kriteria, gitu kan gitu. Secara tertulis harusnya itu juga disampaikan kepada Agung Laksono secara pribadi dan Agung Laksono menyampaikan ke kita. Mari kita tepuk tangan, sukseskan saja di Munas karena kita ternyata tidak lolos kriteria, kita cuma dapat sekian. Ini stempel kita ada yang kemudian palsu atau dirugikan dan seterusnya. Itu urusan kami dengan orang yang memasukkan stempelnya mendukung kami. Tapi dari mana itu semuanya kita tahu. Kan gitu kan? Ada siapa yang nyimpen ini gitu loh. Okay. Kalau mau fair, ya kan transparan dan akuntabilitas begitu, ada waktu kan. Saya kira begini ya, bukan soal transparan ini ya. Bukan soal transparan. Kalau Anda mau minta, kapan saja dikasih. Kalau hanya persoalan persentase dukungannya. Karena real, Anda sendiri kan yang membawa ke panitia pada tanggal 30 November. Anda sudah tahu itu jumlahnya. Ya kan, 51 jumlahnya. Bukan 200 sekian seperti yang diklaim. Itu konkret, itu fakta. Ya, melalui Mas Kevin ya, ini bukan debat, bukan juga diskusi, tapi saya ingin melakukan penjelasan apa yang kami tahu, Pak Yang Mulia Mr. Ambassador, ya kan gitu ya. Hamid yang saya hormati. Tidak, soalnya kan kita bicara fakta. Kita bicara fakta ini. Anda kan menyatakan mana itu fakta. Faktanya ada, silakan ambil berapa jumlah dukungan Anda dan berapa yang memenuhi persyaratan, jelas kalau itu. Jadi tidak ada yang diselundupkan, semua transparan. Administrasi yang benar menurut saya, tim verifikasi yang dibentuk itu pada saat menerima hanya 51 atau 36 atau berapapun, segera mengatakan Anda gugur, Anda tidak sesuai dan seterusnya seperti itu. Jadi kami tidak ikutan lagi untuk apa? Datang ke sana juga menunggu kan begitu ya kan, menggantung tanpa tali nih kita nih nasibnya seperti itu karena nggak diberitahu. Ini muncul ini. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Harvey Muiz dituntut 12 tahun penjara dalam sidang tuntutan kasus korupsi dan TPPU pengelolaan tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sementara pemilik Money Changer, PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, dituntut 8 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Jaksa penuntut umum menuntut pengusaha Harvey Muiz terdakwa kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah PT Timah 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin malam.
Jaksa berpendapat Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU sesuai dengan pasal yang didakwakan. Suami artis Sandra Dewi itu juga dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. JPU juga membebankan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah dikurangi nilai aset yang telah disita penyidik. Menurut jaksa, pertimbangan yang memberatkan lainnya adalah Harvey tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN. Sebelumnya, jaksa juga menuntut pemilik money changer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, hukuman 8 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah. Helena juga dituntut uang pengganti 210 miliar rupiah yang merupakan nilai korupsi setelah dikurangi aset yang disita penyidik. Helena disebut berperan dalam pengumpulan uang hasil korupsi yang disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR oleh Harvey Muiz. Kuasa hukum Helena Lim menyatakan keberatan atas uang pengganti 210 miliar rupiah karena telah dituntut hukuman 8 tahun penjara. Dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka. Tidak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun juga yang mencengangkan nilai kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, babak baru Pilkada Serentak 2024 memasuki proses permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. MK memastikan hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Permohonan perkara hasil Pilkada Serentak ke Mahkamah Konstitusi sudah dibuka baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Sama seperti pada saat persidangan perkara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang lalu, hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim dalam persidangan yang sama sesuai Undang-Undang Kehakiman. Apakah aturannya akan sama seperti Pilpres dan Pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama? Ya, jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Hingga Senin siang, pemohon perkara Pilkada Serentak telah berjumlah total 152 dari tingkat kabupaten kota bagi para pemohon yang melakukan registrasi secara langsung maupun secara daring. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono menjadi paslon pertama di tingkat provinsi yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan. Tim Ridho tak terima dengan hasil pilkada dan menuding ada kecurangan di balik proses pilkada Jakarta. Senin siang, tim kuasa hukum Ridho datang ke MK untuk melakukan konsultasi gugatan sengketa Pilkada Jakarta. Tim kuasa hukum Ridho menjadi pemohon pertama dari tingkat provinsi yang datang ke MK untuk mengajukan gugatan. Perihal poin gugatan, tim kuasa hukum Ridho tidak menjabarkannya, namun memastikan pihak tergugat dalam sengketa pilkada ini merupakan KPU dan pihak Pramono Anung serta Rano Karno. Ini banyak sekali buktinya, banyak sekali saksinya, banyak sekali ahlinya yang akan membantu permohonan ini agar pasangan Ridho mendapatkan keadilan untuk bisa di Pilkada DKI Jakarta ini. Sebelumnya, tim sukses Ridwan Kamil Suswono minggu kemarin menyampaikan sejumlah keberatan pada KPUD Jakarta, salah satunya soal form C6 yang tidak maksimal terdistribusi ke masyarakat dan menjadi penyebab partisipasi pemilih rendah. Tim Ses RK Suswono juga menuding sejumlah anggota KPPS dan PAM TPS mencoblos belasan kertas suara ke pasangan nomor urut 3. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan.
Usai dilepas PDIP, publik menanti arah politik berikutnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sedikitnya 3 partai politik menyatakan kesiapannya menerima Jokowi untuk menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melepas Joko Widodo dari statusnya sebagai petugas partai. Sejumlah partai politik pun ramai-ramai mulai mencoba memenangkan hati Presiden ke-7 Indonesia ini untuk bergabung. Salah satunya Gerindra. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto ini siap meminang Jokowi. Bahkan, hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat menerima silaturahmi Jokowi ke kediaman di Jalan Kertanegara, Jakarta 6 Desember lalu. Ada pembahasan politik sampai ekonomi, Pak? Partai Gerindra mungkin atau lebih banyak masuk ke partai. Oh, kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa dia masuk. Tak hanya Gerindra, Partai Amanat Nasional yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga siap menyambut Jokowi jika ingin bergabung. Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo mengatakan, partainya siap menerima Jokowi 1000% dan siap menggelar karpet biru untuk Jokowi. Partai lainnya yang siap menerima Jokowi dengan tangan terbuka yakni Partai Golkar. Bahkan isu Golkar siap menerima Jokowi sebagai bagian dari keluarga besarnya mencuat jelang pengumuman kepengurusan baru Golkar di bawah Ketua Umum Bahlil Lahadalia Agustus 2024. Meski demikian, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono kembali menegaskan, Jokowi adalah tokoh bangsa yang memiliki daya jual yang luar biasa kepada siapapun. Kini publik pun menunggu kemana Jokowi menetapkan pelabuhan politik berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengingatkan kepada bahayanya untuk berhemat atau mengencangkan ikat pinggang dalam mengelola anggaran. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2025 dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 di Istana Negara siang tadi. Prabowo mengatakan agar bawahannya mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan harus sampai ke tangan rakyat. Saudara-saudara sekalian, belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus, sekali lagi saya tekankan, hemat. Berikutnya, pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menekankan pentingnya investasi asing untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menegaskan bahwa investasi asing perlu didorong seluas-luasnya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Untuk itu, dalam Kadin Indonesia mendorong adanya upaya pemerintah dalam perluasan mitra strategis perdagangan dan investasi berkelanjutan. Dalam hal ini juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Selain itu, kesepakatan kemitraan strategis juga dapat membangun ekonomi yang lebih kuat dan bekerja sama dalam menanggulangi tantangan global. Ada kembali Meksikan Sido Malam, pemirsa. Korlantas Polri mematangkan kesiapan pelayanan dan pengamanan momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan, terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 2,80% dibanding perjalanan Nataru tahun lalu. Untuk mengantisipasi peningkatan tersebut, Korlantas Polri telah melakukan survei jalur hingga rapat koordinasi dengan para stakeholder guna meningkatkan pelayanan perjalanan. Selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Korlantas Polri juga sudah memetakan 3 klaster yang akan menjadi perhatian utama. Tahun ini ada peningkatan yang 2,80% lah dari tahun lalu. Masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan, ya, baik itu perjalanan wisata, kemudian mudik, kemudian beribadah, maupun perjalanan rutin, ya, pekerjaan. Nah, ini kita harus antisipasi. Semua ini kita persiapkan mulai dari kemarin rapat-rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder. Nanti kita akan melakukan simulasi, tactical floor game. Pokoknya kesiapan ini sudah kita matangkan dan ini kita harus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pemangku kepentingan. Pemirsa, Senawi Mangkuala menjadi pencetak gol krusial dalam kemenangan Indonesia atas Myanmar pada laga pembuka Grup B Asian Cup 2024. Pemain yang membela Port FC ini mengatakan bersyukur bisa meraih poin penuh di kandang Myanmar. First of all, I want to say thank you to fans and because he can come to stadium for support us, and then I will say thank you to all players for work out today and coaching staff. I'm so happy tonight today because we can get 3 points in away game, and we know this game is very difficult because the first game in tournament always difficult in tournament if for first game, but we can do it today. Yeah, we're training about this, and then we can score the goal, and then we can get 3 points today.